Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah manajemen pengelolaan wakaf dalam tema wakaf uang. Hal-hal yang akan kita bahas nanti diantaranya apa sih perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang, pandangan ulama fikih terhadap wakaf uang, bedanya wakaf uang dengan zakat mal, infak, dan sedekah, kelebihan wakaf uang. Lalu nanti ada lembaga keuangan syariah sebagai nadir, syarat dan tugasnya apa saja. Terkait wakaf uang nanti juga ada bagaimana alur pendaftaran ataupun mekanisme menjadi wakaf uang, jangka waktu, serta secara singkat pengelolaan uang dalam wakaf uang. Kita akan mulai dari perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang. Jadi memang kita memberikan uang untuk diwakafkan yang akan nanti dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Uangnya harus berbentuk rupiah. Boleh nggak kalau misalnya dolar real gitu? Boleh, tapi nanti tetap dikonversi dalam nilai mata uang rupiah. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta wakaf sesuai dengan program ataupun proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk tujuan sosial maupun investasi. Lebih jelas kita akan simak di tabel berikut ini. Nah, ini ya. Secara tujuan, wakaf uang hanya untuk tujuan produktif, baik investasi di sektor real maupun keuangan. Apa saja nanti ini kita jelaskan di belakang di pengelolaannya ya. Sedangkan wakaf melalui uang boleh ditujukan untuk keperluan sosial maupun investasi. Bidang investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis saja selama itu aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf melalui uang terikat hanya pada satu jenis program atau proyek yang ditawarkan. Contoh, saya mewakafkan 100 juta dengan niat wakaf uang, maka uang 100 juta itu boleh dipecah misalnya 50 untuk pengembangan penambahan modal gitu, yang 50 untuk investasi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan wakaf melalui uang, misalnya untuk sama-sama saya mewakafkan 100 juta tapi niatnya untuk misalnya pembelian keramik atau pembebasan lahan, ya saya hanya milih salah satu itu. Misalnya 100 juta ya untuk pembebasan lahan, sertifikatnya itu, atau untuk nanti pembelian keramik, semacam itu. Yang diberikan untuk wakaf uang keuntungan atau hasil investasinya, bukan uang wakafnya. Sekali lagi, syarat wakaf adalah kekekalan harta pokok. Jadi 100 juta saya itu harus masih tetap utuh. Yang diberikan kepada mauquf alaih adalah hasil atau keuntungan atau pengembangan dari harta saya yang 100 juta tadi, bukan 100 jutanya saya tadi dibagikan kepada mauquf alaih. Sedangkan untuk wakaf melalui uang yang keperluan sosial, uangnya boleh langsung dimanfaatkan. Kita ke harta benda wakaf. Untuk wakaf uang, sekali lagi tadi harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Nah, jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang, boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf. Maksudnya dijual itu misalnya 100 juta tadi kita belikan sebuah gedung gitu, nanti dipakai untuk sewa, dari situ menghasilkan. Suatu ketika karena terjadi sesuatu hal, mungkin teruslah atau terkena proyek pemerintah misalnya, tidak apa-apa gedung itu dijual, tapi nilai 100 jutanya itu tetap harus ada dan nanti dialihkan gitu loh. Karena beda dengan tadi, kalau yang pertama kita wakaf harta tidak bergerak, sebenarnya sama-sama boleh, tapi sekali lagi di sini penekanan 100 juta saya yang masih harus ada. Jadi misalnya dipindahkan lagi, tidak jadi beli gedung tapi investasi boleh, asalkan 100 juta saya itu tadi masih tetap utuh. Bisa dipahami nggih? Nah, sedangkan wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli itu tadi, yang diwujudkan dengan uang, yang harus dijaga. Artinya tidak boleh dihibahkan, dijual, diwariskan, disita, dijaminkan ya, syarat-syarat benda wakaf. Jadi misalnya kita wakaf melalui uang tadi untuk membeli karpet, ya misalnya ya sudah, karpetnya tidak bisa diinikan. Artinya kalau suatu ketika seperti yang kakak-kakak sering tanyakan, kalau rusak bagaimana? Insya Allah pahalanya tetap ada karena niatnya kita adalah wakaf. Jadi ini juga menjadi PR bagi para nazir, bahwa wakaf melalui uang ini hendaknya adalah ke proyek atau benda-benda yang
keberlangsungannya bisa tahan lama gitu ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana pandangan ulama fikih mengenai wakaf uang. Yang pertama adalah boleh, yang kedua adalah melarang atau tidak boleh. Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang dengan alasan wakaf uang dapat dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya disalurkan kepada mauquf alaih sesuai tujuan wakafnya. Sedangkan yang melarang adalah mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi. Karena dalil yang dipakai adalah tujuan pokok wakaf adalah, atau yang dimaksud wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya. Sehingga benda apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali nanti bendanya lenyap, maka wakafnya tidak sah. Nah, dalil ini dapat dibantah dengan maksud bahwa menahan pokok harta nanti dapat diwujudkan pada wakaf uang dengan mempertahankan nilainya, bukan zatnya, karena uang atau tujuan uang itu tidak ditentukan semata-mata bendanya. Artinya nilai uang misalnya 100 juta, itu kan tidak bisa dihargai kertas itu senilai 100 juta, tetapi nilai 100 juta dari uang yang tertera di 100 juta itu. Sekarang kita akan bahas apa bedanya wakaf uang, zakat, mal, infak, dan sedekah. Secara hukum asalnya, zakat mal itu wajib ya, sesuai dengan ketentuan syariat setelah memenuhi haul dan nisab. Sedangkan wakaf, infak, sedekah adalah sunnah. Objek zakat mal dapat berupa uang dan barang, sedangkan infak bisa berupa materi dan non-materi. Wakaf uang tentu saja objeknya adalah uang. Pengelola zakat mal disebut amil zakat, sedangkan wakaf uang nadir, sementara infak dan sedekah tidak ada ketentuan khusus. Penerima zakat mal ditentukan 8 asnaf. Penerima wakaf uang terikat oleh ikrar wakif, artinya tujuan semulanya apa, peruntukannya gitu ya, sedangkan infak atau sedekah tidak terikat. Nah, yang paling pokok adalah nilai pokok harta. Pada zakat mal, harta habis untuk dibagikan, infak sedekah habis untuk dimanfaatkan, sedangkan wakaf uang, nilai pokok uangnya tadi harus ada terus atau abadi. Sekarang kita menuju ke kelebihan wakaf uang. Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf uang tentu saja jauh lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh wakaf benda lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, siapapun bisa karena tidak perlu menunggu kaya. Hanya dengan 1 juta rupiah saja sudah bisa menjadi wakaf uang dan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Lalu yang kedua, jaringan luas karena Badan Wakaf Indonesia sudah bekerja sama dengan puluhan bank syariah dan ratusan lembaga keuangan syariah lainnya. Yang ketiga, uang tidak berkurang karena yang dimanfaatkan adalah hasilnya, dan hasil tadi memberikan manfaat yang berlipat ganda karena digunakan untuk peningkatan prasarana ibadah, sosial, dan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Lalu bagaimana dengan wakaf uang di Indonesia? Dibandingkan dengan wakaf tanah, wakaf uang memang belum banyak dikenal dan dipraktikkan di Indonesia. Bahkan karena sebagian besar menganut mazhab Syafi'i, kita tahu masih memandang bahwa wakaf uang itu tidak diperbolehkan. Baru setelah diperkenalkan dan dipraktekkan saat 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh, tapi hanya boleh disalurkan untuk hal yang dibolehkan secara syar'i, dan nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang itu adalah surat-surat berharga. Nah, di Indonesia wakaf uang semakin kuat posisinya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf uang. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Sekarang kita menuju ke lembaga keuangan syariah sebagai nadir. Sebagaimana yang kita tahu, tidak semua LKS bisa menjadi nadir wakaf uang. Wakif hanya dapat mewakafkan uangnya melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri yang kemudian disebut sebagai LKS PWU atau LKS penerima wakaf uang. LKS ini ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
Data per Oktober ya, ini 2019, diunduh dari laman BWI dan Kemenak, sudah ada 21 bank dan 224 lembaga yang terdiri dari yayasan sosial dan koperasi syariah, baik berupa koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang resmi terdaftar sebagai nadir penerima wakaf uang. Nanti akan saya kirimkan linknya terpisah. Lalu apa syarat menjadi LKS penerima wakaf uang? Yang pertama, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Yang kedua, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, tentu saja bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan atau wadiah. Tugasnya apa? LKS PWU yang pertama mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWU. Tentu saja orang harus tahu bahwa bisa di lembaga tersebut, bisa di lembaga yang itu. Jadi harus mengumumkan kepada publik. Yang kedua, tentu saja menyediakan belangko sertifikat wakaf uang, menerima wakaf tunai dari wakif atas nama nadir, menempatkan uang wakaf dalam rekening titipan wadiah atas nama nadir. Lalu LKS PWU menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif atau kita sebut akta ikrar wakaf itu ya. Menerbitkan sertifikat wakaf uang, menyerahkan sertifikat kepada wakif dan tembusannya pada nadir yang dituju oleh wakif. Yang terakhir, mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadir. Nah, alur wakaf uang, wakif datang ke LKS PWU, kemudian mengisi akta ikrar wakaf yang dilampiri kartu identitas, menyetorkan nominal wakaf, mengucapkan sighoh, kemudian LKS PWU mencetak sertifikat wakaf uang dan memberikan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf. Hanya semudah itu dan simpel. 1 juta sudah boleh. Kurang dari 1 juta juga diperbolehkan, akan tetapi tidak mendapatkan sertifikat wakaf uang. Seperti itu ya. Apa saja data yang ada di sertifikat wakaf uang? Yang pertama tentu saja nama lembaga keuangan syariah penerima wakaf, ada nama, alamat wakif, jumlah dan peruntukan wakaf uang beserta jangka waktu, ada nama dan alamat nadir yang dipilih, serta tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Nah, apabila wakaf uang ini dilakukan sementara, maka jika sudah tiba jatuh tempo, misalnya saya berwakaf 5 tahun, maka harta pokok atau uang yang saya titipkan tadi bisa saya ambil lagi melalui LKS PWU atau boleh melalui ahli warisnya kalau memang sudah meninggal gitu ya. Kita akan bahas juga perbedaan, tadi sudah disinggung di depan, wakaf uang sementara dan selamanya. Jadi wakaf uang itu boleh untuk tertentu, jangka waktu tertentu atau selamanya. Besarnya pun juga fleksibel. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang, jumlah minimal adalah 1 juta rupiah. Badan Wakaf Indonesia merangkum peraturan, diantaranya perbedaan wakaf uang sementara dan selamanya adalah untuk wakaf uang sementara minimal adalah 10 juta. Sedangkan kalau wakaf uang selamanya tidak ada batasan. Untuk jangka waktu sementara minimal 5 tahun, wakaf uang tentu saja selamanya ya. Sedangkan investasi wakaf uang sementara adalah produk LKS PWU tempat kita menyetorkan wakaf. Untuk wakaf selamanya bebas asalkan adalah produk yang berbasis syariah. Yang paling pokok adalah untuk wakaf uang tertentu, uang bisa kembali kepada wakif, sedangkan wakaf selamanya tidak bisa kembali kepada wakif. Kita singgung sedikit ke pengelolaan wakaf uang. Yang terakhir adalah dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk lembaga keuangan syariah atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Artinya, Badan Wakaf Indonesia memberikan persetujuan setelah melakukan kajian atas kelayakan investasi yang dimaksud. Sebarannya 60 untuk investasi dalam instrumen LKS dan 40-nya di luar LKS. Lalu bagaimana wakaf uang bekerja atau dikelola? Artinya dalam bagan simpel ini, misalnya setelah mendapatkan amanah, nadir akan mengembangkan harta wakaf melalui aset produktif maupun instrumen perbankan syariah.
Aset produktif ini bisa kita sebut sebagai investasi real gitu ya, baik secara langsung maupun tidak. Yang langsung itu misalnya uangnya digunakan untuk pembangunan mall, apartemen yang disewakan, pembukaan kebun sawit, baik nanti sebagai investor tunggal ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Yang tidak langsung misalnya nanti bekerja sama dengan LKSPWU terkait untuk melakukan sindikasi pembiayaan pembangunan jalan tol semacam itu. Instrumen pembiayaan syariah kita sebut investasi finansial gitu ya, bisa melalui pasar uang maupun pasar modal. Ada nanti deposito ataupun link asuransi, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, ya, contoh-contoh yang semacam itu. Dari kegiatan itu apa sih yang didapatkan nadir gitu ya? Nah, tentu saja nadir mendapatkan upah atas jerih payah gitu ya. Kalau dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tahun 41 nomor 41 tahun 2004, nadir berhak mendapatkan 10% dari laba bersih dari harta yang dikelola. Apakah harus atau ada patokan? Tidak, karena di beberapa negara yang lain juga berbeda gitu. Misalnya di Brunei justru tidak dari wakaf atau uang wakaf. Nadir itu menerima ya kita istilahkan upah gitu ya, dari dana abadi umum, bukan dari hasil produktivitas wakaf. Sedangkan kalau di Kuwait juga tidak diatur oleh undang-undang, tapi ditentukan wakif. Jadi tergantung kinerja oleh nadir, atau tergantung kinerja nadir mau di ini berapa, itu tergantung oleh wakif. Sedangkan di Mesir nadir mendapatkan 15%. 75%-nya diserahkan ke Badan Kementerian Wakaf, 10%-nya untuk cadangan investasi. Jadi tidak terikat ya, atau tidak mengikat ya besaran, kita katakan upah gitu ya untuk nadir. Kira-kira ini di wakaf uang. Hal-hal yang belum jelas bisa kita bahas di diskusi. Jangan lupa untuk selalu bahagia, karena bahagia itu menular dan kesedihan tidak perlu diumumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.